Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Tala Rasya Dipura, NRP 50172511090. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang geologi fisik chapter 13 yang berjudul Mass Wasting atau massa yang bergerak. Pertama, ada Introduction to Mass Wasting. Jadi sini sudah saya highlight. Most mountains are associated with present or past convergent plate boundaries. Jadi kebanyakan atau hampir semua gunung-gunung di dunia ini itu dia termuncul akibat proses dari batas lempeng konvergen. Lalu lanjut di sini, if tectonism were not at work, the surfaces of the continents would long ago have been reduced and featureless plains due to weathering and erosion. Apabila proses tektonik tadi itu nggak ada dan ya maka permukaan bumi itu hanya berupa permukaan yang datar dan tanpa fitur apapun diakibatkan oleh pelapukan dan erosi. Lalu di sini ada definisi mass wasting, yaitu mass wasting is movement in which bedrock, rock debris, or soil moves downslope in bulk or a mass because of the pull of gravity. Jadi mass wasting itu sendiri artinya adalah pergerakan di mana material-material seperti bedrock, rock debris atau tanah itu dia bergerak ke arah bawah itu secara bulk atau secara banyak gitu sekaligus because the pull of gravity, diakibatkan oleh gravitasi bumi yang seolah-olah menarik dia ke bawah. Lalu lanjut ada classification of mass wasting. Nah, jadi di sini a number of system are used by geologists, engineers, and others for classifying mass wasting, but none has been universally accepted. Jadi banyak klasifikasi yang untuk mengklasifikasikan si mass wasting ini, tapi nggak ada yang benar-benar satu diterima secara universal gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan buku ini dia membagi klasifikasi dari mass wasting itu menjadi 3. Yang pertama ada rate of movement, yaitu di sini saya highlight a landslide or debris avalanche like the one in Peru clearly involve rapid movement. Nah, jadi sini lagi, movement of soil at rate of less than centimeter a year is slow movement. There is a wide range of velocities between these two extremes. Nah, jadi mass wasting sendiri itu bisa dibedakan melalui kecepatannya. Jadi di sini misalnya movement of soil at rate of less than centimeter a year is slow movement. Jadi pergerakan tanah misalnya yang kurang dari misal 1 cm per tahun itu dianggap lama. Sedangkan ada beberapa yang cepat, bisa beberapa kilometer per jam. Lalu mass wasting ini juga bisa diklasifikasiin melalui type of material atau tipe materialnya. Di sini saya highlight mass wasting processes are usually distinguished on the basis of whether the descending mass started as bedrock as in a rock slide or as unconsolidated material. The amount of water or ice and snow in a descending mass strongly influences the rate and types of movement. Jadi material di mass wasting ini sendiri bisa ada banyak, bisa berupa bedrock atau batuan yang keras gitu, atau bahkan unconsolidated material atau material yang tidak bersatu gitu ya, atau yang terpisah-pisah seperti tanah, pasir, dan lain-lain. Lalu classification of mass wasting ini juga bisa dibagi. Terakhirnya ada type of movement. Tadi rate of movement yaitu seberapa cepat, sekarang type of movement. Nah, type of movement ini dia dibagi menjadi 3, yaitu ada flow, slide, atau fall. Sini flow itu seperti yang saya highlight di sini. A flow implies that descending mass is moving downslope as viscous fluid. Jadi seperti namanya flow, mengalir, jadi dia
mengalir ke bawah seperti sebuah cairan yang viscous atau yang kental gitu. Lalu ada slide yang berarti descending mass remains relatively intact, moving along one or more well-defined surfaces. Ya, seperti bergeser aja atau merosot lah istilahnya. Lalu yang terakhir ada fall. Occurs when material free fall or bounces down a cliff. Seperti ini gambarnya, dia turun ke bawah gitu. Nah tadi slide, oke lanjut ke selanjutnya di sini. Jadi slide itu dibagi menjadi dua seperti yang digambar tadi ini, yaitu ada translational slide atau secara translasi yang merupakan descending mass move along a plane approximately parallel to slope of the surface. Jadi dia bergerak paralel atau sejajar dengan kemiringannya. Lalu ada juga yang kedua, a rotational slide atau secara rotasi, also called a slump, bisa disebut juga slump, involves movement along a curved surface, the upper part moving downward while the lower part moving outward. Kalau dilihat dari gambar yang ini bisa kita lihat ini adalah transitional slide, di mana dia bergeser sesuai dengan atau sejajar dengan kemiringannya. Sedangkan rotational ini yang atasnya dia bergerak ke bawah dan bawahnya bergerak ke atas, makanya seperti rotational. Oke, selanjutnya ada controlling factors in mass wasting. Jadi mass wasting ini itu dikontrol oleh beberapa faktor. Nah, tapi faktor utama yang merupakan driving force atau penggeraknya itu satu-satunya adalah hanya gravitasi. Yang lainnya faktor-faktor yang faktor tapi bukan yang driving force utamanya. Yang pertama ada gravity atau gravitasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, sini gravitasi itu adalah the driving force of for mass wasting is gravity. Jadi dia adalah yang menggerakkan. The effect of gravity is resolvable into two component force. Jadi efek dari gravitasi ini bisa kita pecah dari dua komponen. Yang komponen pertama itu adalah normal force, is perpendicular to the slope and is the component of gravity that tends hold the block in place. Nah, jadi gaya normal ini dia sejajar, maksudnya tegak lurus dengan permukaannya, dan dia membuat material ini dia bertahan agar tidak jatuh karena dia menghasilkan yang namanya gaya gesek atau shear resistance. Nah, yang kedua itu ada yang namanya shear force atau gaya geser. Gaya geser ini adalah gaya yang parallel to the slope and indicates the block's ability to move. Gaya yang membuat benda itu terjun ke bawah. The length of arrows is proportional to the strength of each force. Nah, jadi kalau kita gambarkan vektornya seperti ini, semakin panjang garisnya maka gayanya semakin kuat. Nah, lalu di sini ada shear resistance seperti yang saya sebut tadi, atau ketahanan terhadap pergeseran, atau bisa disebut gaya gesek. Is the force that would be needed to move the block. If that arrow is larger than the arrow representing shear force, maka the block will not move. Jadi apabila shear resistance atau gaya gesek atau ketahanannya itu lebih besar daripada gaya geser itu sendiri, maka permukaan tersebut tidak akan bergerak karena gaya geseknya lebih tinggi. The resistance to movement of the formation of the soil is shear strength. Shear strength is controlled by factors such as the cohesiveness of the material, friction between particles, pore pressure of water, and the anchoring effect of plant roots. Nah, jadi resistance, ketahanan to movement, jadi ketahanan untuk ketahanan dari pergerakan atau deformasi itu bisa kita sebut dengan yang namanya shear strength atau ketahanan terhadap pergeseran. Nah, shear strength ini dia dikontrol oleh beberapa faktor, yaitu pertama adalah kekohesifan materialnya, lalu ada gaya antar partikelnya,
lalu ada juga pore pressure of water, jadi seberapa banyak water atau tekanan air yang ada di dalamnya, dan anchoring effect of plant roots, atau bisa juga ada akar tanaman yang menahannya. Nah, lalu faktor yang mengontrol mass wasting selanjutnya adalah air. Nah, air ini adalah salah satu faktor yang kritikal atau penting di dalam mass wasting ini sendiri. Di sini saya highlight the aided gravitational shear force from the increased weight is usually less important than the reduction in shear strength. This is due to increased pore pressure in which water forces soil grains apart. Jadi air ini dia jika terlalu banyak maka dia bisa force grains apart. Jadi dia mendorong atau memaksa butiran-butiran itu berpisah dan mengakibatkan dia bisa longsor. Sedangkan jika ada air dalam proporsi yang pas atau tidak terlalu banyak, dia malah bisa menguatkan struktur tanah itu sendiri. Bayangkan seperti ketika Anda bermain di pantai dan ingin membuat istana pasir. Jika pasir tidak kita kasih air, maka dia akan longsor atau tidak kokoh dan akan jatuh begitu saja. Dan jika kita kasih air kebanyakan, itu juga malah akan longsor karena pasirnya akan menjadi terlalu lembek. Tapi jika kita kasih air dengan kita kasih air tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, atau pas istilahnya, maka kita bisa membuat struktur istana pasir yang kokoh dan tidak longsor. Di sini ada triggering mechanism atau mekanisme yang men-trigger atau memancingnya. Ini saya highlight movement would occur without being triggered if condition is slowly become more unstable. Jadi pergerakan itu bisa saja muncul tanpa ada sesuatu yang men-triggernya atau memancingnya apabila permukaannya itu slowly became more unstable. Jadi perlahan-lahan tidak stabil. Lalu sini saya mention lagi, landslide is often are triggered by heavy rainfall. The sudden influx of voluminous water quickly adds weight and increases pore pressure in material. Jadi landslide atau longsor itu seringkali itu dipicu oleh hujan yang sangat lebat atau hujan yang sangat tinggi. Jadi volume air yang terus masuk secara cepat itu menambahkan beban dan meningkatkan tekanan pori-pori material tersebut yang akan membuat dia menjadi longsor. Selanjutnya ada common types of mass wasting atau tipe-tipe dari mass wasting itu sendiri. Yang pertama adalah creep. Jadi creep ini adalah seperti yang saya highlight di sini, is a very slow downslope movement of soil. Jadi creep ini adalah slow movement atau pergerakan yang lambat. Pergerakannya lambat lah longsornya. Two factors that contribute significantly to creep are water in the soil and daily cycles of freezing and thawing. Jadi ada dua faktor yang secara signifikan menyebabkan creep ini terjadi, yaitu adalah air dan cycles of freezing and thawing atau siklus beku cair. Jadi lalu sini ada juga saya highlight the presence of abundant grass or other plant that anchor the soil. Jadi creep ini bisa dicegah dengan yang namanya kita menanam tanaman sehingga akarnya akan menjadi anchor atau menahan supaya tidak terjadi yang namanya mass wasting tadi. The soil tends to swell when wet and contract when dry, so that movement takes place in a manner similar to that of freeze-thaw cycle. Nah, jadi tanah itu akan membengkak atau akan mengembang jika dia dalam keadaan basah dan akan contract atau mengempis ketika dia kering. Nah, that movement takes place in a manner similar to that of a freeze-thaw cycle. Nah, jadi hal tersebut yang bisa menyebabkan
Nah ini bisa kita lihat di gambar ini, terjadi yang namanya mass wasting tadi, karena ketika buku dia mengembang dan cair dia akan longsor lagi. Lalu selanjutnya ada flow. Flow ini adalah occurs when motion is taking place within moving mass of unconsolidated or weakly consolidated material. Jadi muncul ketika suatu tempat ini memiliki unconsolidated or weak material. Jadi materialnya itu nggak stabil dan nggak bersatu. Jadi dia rentan untuk terjadi yang namanya flowing. Ini dibagi menjadi empat, yaitu ada earth flow, debris flow, mud flow, and debris avalanche. Yang pertama ada earth flow. In a earth flow, earth moves downslope as viscous fluid. The processes can be slow or rapid, usually occur on hillsides that have a thick cover of soil in which finer grains are predominant, often after heavy rains have saturated the soil. Nah, jadi earth flow ini sendiri seperti viscous fluid yang mengalir ke bawah, atau cairan kental yang mengalir ke bawah, bisa cepat atau lambat. Biasanya muncul di hillsides yang punya thick cover atau lapisan tanahnya tebal, ya di mana final grains are predominant. Butiran-butiran yang kecil sangat banyak. Often after heavy rains have saturated the soil. Biasanya bisa terjadi ketika hujan yang lebat menimpa sebuah tanah. Lalu selanjutnya ada solifluction and permafrost. Jadi di sini one variety of earth flow is usually associated with colder climates. Jadi beberapa earth flow itu dia kadang berhubungan dengan iklim yang dingin, yaitu kita sebut solifluction. Jadi solifluction ini is the flow of water saturated soil over impermeable material. Jadi sebuah water saturated soil atau tanah yang sudah ada kandungan air di dalamnya yang bergerak di atas material yang impermeable atau yang nggak bisa menyerap air. Now, even a gentle slope is susceptible to movement under this condition. Nah, jadi meskipun kemiringan itu sangat landai dan tidak curam, tapi karena air di atas itu tidak meresap ke bawah, yaitu lapisan impermeable yang tidak bisa menyerap, maka bisa terjadi yang namanya flow tadi, meskipun tidak terlalu curam dan landai. Permafrost ground that remains frozen for many years. Jadi permafrost ini adalah yang kita sebut tadi, material yang impermeable yang membeku selama bertahun-tahun, atau tidak, istilah sini membeku tapi tidak bisa menyerap air. Above the permafrost is zone that, if the soil saturated, is frozen during the winter and indistinguishable from the underlying permafrost. When this zone thaws during the summer, the water along with water from rain and runoff cannot percolate downward through permafrost. Nah, jadi lapisan tanah ini dia akan membeku pada musim dingin, dan pada saat musim panas dia akan mencair, tapi airnya tidak bisa menyerap ke lapisan bawahnya, sehingga dia akan mengalir dan membentuk flow tadi. Lalu selanjutnya di sini ada debris flow. A debris flow is flow involving soil in which coarse material, gravel, boulders is predominant. Jadi debris flow ini atau aliran debu, kita artiin itu dia adalah flow atau arus yang involving isinya adalah gravel atau boulders atau pasir-pasir gitu,
yang berdebu lah pokoknya. If there is a lot of water, a debris flow can behave like a mud flow and flow rapidly, traveling considerable distance in a channel. Nah, jadi ya dia bisa cepat bisa lambat, dan apabila dia ada banyak airnya maka dia bisa bergerak cepat, dan rapidly moving debris flows can be extremely devastating, bisa sangat bahaya. Debris flows and mud flows illustrate the interplay between earth system. Jadi debris flow atau aliran debu dan mud flow aliran lumpur itu bisa dia mengilustrasikan sistem dari bumi itu sendiri. Yang pertama ada soil is produced through weathering interaction of atmosphere and geosphere. Jadi tanah itu diproduksi oleh proses pelapukan yang merupakan interaksi antara atmosfer dan geosfer. Lalu vegetation or the biosphere grows in the soil and adds shear strength to stabilize the hillside. Lalu ada juga vegetasi atau biosfer yang tumbuh di atasnya, menambah kekuatan dari pergeseran itu supaya tidak bergeser. Lalu ada the atmosphere heats and dries the vegetation and produce thunderstorm which ignite forest fires. Nah, part of the biosphere is destroyed, atmospheric conditions bring heavy rain, and part of hydrosphere mix with the soil to produce the debris flow. Jadi mereka ini itu bisa menggambarkan sebuah tadi hubungan antara earth system yang sangat kompleks. Lalu yang selanjutnya ada mud flow, is a flowing mixture of soil and water, usually moving down channel. Most of the solid particles in the slurry, clay, and silt. Jadi mud flow ini adalah lumpur, istilah yang mengalir antara yang merupakan mixture atau campuran antara soil dan water, usually moving down channel. Jadi bisa menuruni sungai gitu, mengalir menuruni sungai. Mud moves slowly than a stream, but because of its viscosity can transport boulders, automobiles, and even locomotive. Lumpur ini dia bergerak sangat lambat, bahkan jauh lebih lambat daripada sebuah aliran sungai. Tapi diakibatkan oleh viscosity atau kekentalannya, dia bisa mentransport atau memindahkan bahkan sebuah boulders, automobiles, atau alat konstruksi lainnya. Mud flows are most likely to occur in place where soil is not protected by vegetative cover. Jadi mud flow ini biasanya muncul di tempat yang tidak ada vegetatif atau tidak ada tanamannya. Lalu selanjutnya ada debris avalanche. Nah, the fastest variety of debris flow is debris avalanche, a very rapidly moving turbulent mass of debris, air, and water. Jadi debris avalanche ini adalah debris flow yang sangat cepat. Dia membawa air dan debu-debu debris tadi. In very rapidly movement rock avalanches, air trapped under the rock mass creates air cushion that reduce friction. This could explain why some landslide reach speeds of several hundred km/h. Jadi beberapa geologis itu dia berpendapat bahwa di rock avalanches yang sangat cepat itu udara bisa terperangkap di dalam batuan yang bisa membuat air cushion yang mengurangi gaya gesek yang menyebabkan landslide atau longsor itu bisa sangat cepat, bahkan bisa ribuan kilometer per jam. Tapi beberapa geologi lain contended atau membantah that the rock mass is too turbulent to permit such an air cushion to form. Jadi batu itu terlalu turbulent atau jadi dia tidak bisa memasukkan udara ke dalamnya gitu. Jadi tidak. Lalu selanjutnya ada rock falls. Jadi rock falls ini lebih simpel dari yang tadi. Dia hanya a block of bedrock break off and falls freely or bounces down a cliff. It is a rock fall. Jadi rock fall itu adalah sebuah bongkahan bedrock atau permukaan yang keras, falls freely or bounce down a cliff.
jatuh secara bebas atau jatuh dan memantul-mantul di tebing. Lalu selanjutnya ada rock slide and rock avalanche. A rock slide is a term suggests the rapid sliding of mass of bedrock along an inclined surface or weakness such as bedding plane, a major fracture in the rock, or a fallacious plane. Rock slides can be caused by undercutting at the base of the slope from erosion or construction. Jadi rock slides atau batu yang jatuhan batu tadi itu bisa diakibatkan oleh yang pertama undercutting atau pemotongan di bagian bawahnya sehingga di atas itu kehilangan kesetimbangannya. Lalu yang kedua bisa disebabkan oleh erosi dan konstruksi. The rock slide may break up become a rock avalanche. Jadi rock slide atau batuan yang jatuh itu bisa pecah menjadi rock avalanche, yaitu a very rapidly moving turbulent mass of broken bedrock. Jadi broken bedrock atau batu yang sudah hancur tadi bergerak secara cepat jatuh, itu yang disebut rock avalanche. Lalu selanjutnya ada underwater landslides. Nah, jadi longsor ini dia tidak terjadi di darat saja, bisa juga terjadi di air. The steeper part of the ocean floors is sometimes have very large landslides. Jadi beberapa permukaan yang curam di dasar laut itu bahkan seringkali dia mengalami longsor. Bisa diakibatkan oleh permukaan yang terlalu curam tadi atau bisa disebabkan oleh gempa. Lalu preventing landslides, bagaimana cara kita mencegah longsor itu sendiri. Preventing mass wasting of soil, atau mencegah mass wasting dari tanah. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu mass wasting ini disebabkan oleh apa sih. Yang pertama, the base of the slope is undercut, removing the natural support for the upper part of the slope. Jadi penyebab utamanya adalah bisa disebabkan oleh undercut atau pemotongan di bagian bawah yang menyebabkan natural support atau yang penyangga naturalnya itu dia hilang dan kehilangan kesetimbangannya. Yang kedua adalah vegetation is removed during construction. Vegetasi atau tanaman yang dihilangkan itu juga bisa menyebabkan mass wasting ini, karena akar-akar tanaman itu dia berpengaruh untuk sebagai penahan supaya tanah tersebut tidak longsor. Jika dipotong, maka dia akan longsor. Lalu selanjutnya ada buildings constructed on the upper part of slope add weight to potential slide. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di sini, tanaman bangunan yang kita bangun di bagian di samping upper part of the slope itu menambahkan weight atau beban to the potential slide. Jadi dia menambahkan beban supaya ini bisa lebih longsor gitu. Lalu yang terakhir ada extra water may be allowed to seep into the soil. Jadi terdapat air yang berlebihan di dalamnya sehingga tanah tersebut menjadi terlalu cair dan dia akan mengalir dan longsor. Nah, terus cara mencegahnya gimana? Di sini ada some preventive measures can be taken during construction. Ada beberapa cara untuk mencegah longsor tersebut terjadi. Yang pertama adalah membangun retaining wall. Di sini retaining wall is usually built where a cut has been made in the slope, but this alone is seldom as effective a deterrent to downslope movement as people hope. Meskipun tidak seefektif yang orang-orang bayangkan, tapi retaining wall ini juga bisa mengurangi longsor itu sendiri. Lalu another practical preventive measure is to avoid steepening the slope. Jadi cara untuk mencegah yang selanjutnya adalah untuk menghindari overstepping the slope. Jadi kita jangan terlalu memotong permukaan tersebut secara curam untuk menghindari longsor itu terjadi. Nah, lalu solusi yang terakhir kita juga bisa vegetation cover erosion water. Kita juga bisa menanam tanaman supaya akar tanaman tersebut bisa menahan tanah supaya tidak mudah longsor. Lalu selanjutnya preventing rock falls and rock slides on highways.
Cara mencegah rock falls and rock slides, batu yang jatuh atau batu yang meluncur di highways atau jalan. Di sini saya highlight steep slopes and cliffs are created when road cuts are blasted and bulldozed into mountain sides. If the bedrock has planes of weakness, such as joints, bending planes, or foundation planes, the orientation of these planes relative to the road cut determines whether there is a rock slide hazard. Jadi, steep slopes atau kemiringan yang sangat curam dibuat ketika jalan itu di bulldoze into mountain sides. Jadi jalan yang kita ingin bangun untuk melewati sebuah gunung itu dia akan menyebabkan ini apabila bedrock has a plane weakness, apabila batuan keras di area tersebut memiliki kelemahan di bidangnya, maka dia bisa saja terjadi longsor tadi yang berbahaya untuk pengguna jalannya. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Di sini ada various techniques are used to prevent rock slides by doing a detailed geologic study of an area before a road is built. Builders might avoid a hazard by choosing the least dangerous route by the road. Jadi diperlukan studi geologi pada area tersebut sebelum jalan tersebut dibangun untuk menghindari yaitu bahaya tadi. In some instances, slopes-prone rock sliding have been stitched in the place by the technique shown in figure bla bla bla. Selanjutnya di sini di beberapa kasus di beberapa tempat kemiringan ini dia bisa dikasih atau di stitch atau istilah dijahit atau ditempel sebuah ini dia yang bisa mencegah longsor itu tadi sendiri atau rock slides atau batu yang jatuh itu sendiri supaya seolah-olah mengikat. Nah, lalu di sini bisa juga spraying a roadside exposure with cement may retard a landslide in some instances. Jadi dengan kita menyemprot jalan atau batu tersebut dengan semen itu bisa menutup permukaan atau lubang-lubang yang retak sehingga dia bisa lebih kokoh dan tidak akan ada batuan yang jatuh atau terjadi rock slide dan rock fall. Lalu kita juga bisa menggunakan radio transmitted real-time monitoring of area where mass wasting is active is valuable for predicting when a mass movement heavy dangerous. Jadi kita juga bisa memonitor secara langsung, bisa menggunakan radio transmitter yang kita monitoring jika di mana di tempat yang memiliki daerah yang rawan terjadi rock fall dan rock slides. Oke. Mungkin karena materi sudah selesai, sampai situ saja. Terima kasih semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.